Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk perkuliahan farmakoekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya dan juga perspektif. Jadi costing and perspective. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja biaya yang bisa atau biasa digunakan dalam studi farmakoekonomi, bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana mengumpulkan datanya, dan juga komponen mana saja yang perlu kita gunakan. Nah, oleh karena itu, pembahasan tentang biaya dan perspektif dalam farmakoekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi pembahasan tentang komponen biaya itu ada tersendiri. Kemudian pembahasan tentang perspektif farmakoekonomi ini juga ada sendiri, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Oke, pertama adalah komponen biaya. Pada studi farmakoekonomi, seperti kita ketahui bahwa studi farmakoekonomi itu terdiri atas dua dimensi, ya, analisis dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi input dan output. Dimensi input itu adalah komponen biaya ini. Jadi dalam studi farmakoekonomi atau ekonomi kesehatan itu mempertimbangkan aspek biaya. Nah, pertanyaannya adalah biaya apa saja yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, yang pertama Anda perlu mengenal yang namanya istilah-istilah komponen biaya. Nah, saat ini kita membagi biaya berdasarkan bagaimana dana atau biaya tersebut digunakan. Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Ya. Nah, direct cost ini atau biaya langsung ini merupakan seluruh biaya atau seluruh sumber daya yang digunakan langsung, ya, namanya saja biaya langsung, yang digunakan secara langsung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan imbal balik gitu ya, pelayanan ya, yang langsung dikeluarkan. Jadi pasien itu kata kuncinya pasien langsung mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, meskipun ini di dalam proses pelayanan kesehatan, tetapi tidak semua biaya langsung ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, biaya langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang langsung yang medis, artinya biaya yang langsung dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan yang bersifat medis. Contohnya apa? Obat, pelayanan laboratorium, pelayanan untuk membayar jasa profesi, dokter, perawat, apoteker, atau hospitalisasi atau rawat inap, ya, kelas VIP, kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah biaya-biaya yang harus langsung dikeluarkan oleh pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan kaitannya dengan pelayanan medis. Oleh karena itu disebut atau dikategorikan menjadi biaya medis yang langsung. Kelompok yang kedua dari biaya langsung ini adalah biaya langsung yang non-medis, makanya disebut direct, tetapi yang non-medical cost. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah biaya untuk transportasi, biaya untuk misalnya additional room, maksudnya gimana? Misalnya ada pasien yang sakit, kemudian penunggunya kan atau yang menemani kan belum tentu boleh menginap di rumah sakit. Tetapi karena rumahnya jauh, yang menemani tadi kan harus cari penginapan. Nah, oleh karena itu biaya yang harus langsung dikeluarkan, tapi tidak ada kaitannya dengan medis. Nah, karena itu masuk dalam komponen biaya langsung yang bukan medis. Transportasi juga seperti itu. Untuk pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan, itu harus menggunakan transportasi, entah itu jalan kaki, entah itu naik angkot, entah itu naik ojek online, ya, mobil, ya, taksi online, nah, ataupun taksi reguler, itu juga ada biayanya. Dan itu harus langsung dikeluarkan. Dan itu tidak berkaitan dengan pelayanan medis. Oleh karena itu, masuk dalam kelompok biaya langsung yang bukan medis, seperti itu. Biaya parkir, misalnya pasien membawa kendaraan sendiri,
tetapi harus menunggui pasien, ya pasien harus dirawat inap, kan kendaraannya tetap di dalam tempat parkir rumah sakit, yang kadang rumah sakit itu juga mengenakan parkir harian. Ya, nah itu perlu dihitung berapa besar biayanya, karena itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasien ketika dia sakit. Ya, meskipun ini tidak digunakan untuk mendapatkan pelayanan medis. Selain itu makanan misalnya baik pasien maupun misalnya pasien meskipun tidak di rumah sakit, misalnya pasien itu sakit di rumah, tetapi karena dia menderita penyakit tertentu, dia harus mengkonsumsi makanan tertentu, yang mana itu di luar kewajaran makanan sehari-hari. Nah, misalnya apa? Pasien diabetes, misalnya harus minum susu khusus diabetes. Nah, itu kan berarti merupakan konsekuensi dari orang sakit diabetes. Nah, oleh karena itu termasuk biaya langsung yang tidak berkaitan dengan medis juga. Atau misalnya berkaitan dengan makanan ini adalah pasien ditamani oleh saudara atau pasangannya di rumah sakit. Karena yang mendapat jatah makanan adalah pasien saja, maka penunggu tadi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli makanan. Nah, itu juga biaya yang harus ditanggung sebagai konsekuensi akibat adanya sakit. Nah, oleh karena itu, ini biaya-biaya tersebut karena harus langsung dikeluarkan termasuk dalam biaya medis, biaya langsung. Baik itu biaya yang langsung untuk mendapatkan pelayanan medis ataupun yang langsung untuk mendapatkan pelayanan yang non medis seperti itu. Jadi nanti harapannya sudah tahu ya beda komponen masing-masing biaya itu termasuk pada komponen apa. Nah, bagaimana mendapatkan data biaya ini gitu ya. Nah, kalau data biaya yang langsung medis ya, biaya yang langsung yang medis yang biaya yang harus langsung dibayarkan, tetapi untuk mendapatkan pelayanan medis itu biasanya ada di billing rumah sakit ya. Jadi kalau pasien mau pulang itu kan biasanya harus menyelesaikan administrasi. Nah, administrasi yang harus diselesaikan itu kan berdasarkan tagihan. Nah, tagihan itu berdasarkan rincian apa saja yang sudah diterima atau digunakan oleh pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Begitu juga ketika di puskesmas atau klinik, itu juga bisa. Misalnya dalam satu kali kunjungan ya rawat jalan, pasien datang mendapatkan pemeriksaan oleh siapa. Nanti misalnya oleh dokter umum, biaya dokter umumnya berapa. Kemudian dia mendaftar untuk mendapatkan administrasi, berarti biaya administrasi termasuk biaya langsung medis itu berapa. Kemudian dia mendapatkan langsung resep obat dan ditebus di klinik itu langsung gitu. Otomatis itu akan mendapatkan biaya obat, membutuhkan biaya obat. Nah, itu kemudian di total berarti masuk ke dalam kategori biaya medis langsung, seperti itu. Jadi sumber datanya bisa dari billing rumah sakit. Kemudian jenis biaya yang kedua, kalau tadi ada biaya langsung, yang kedua ini adalah biaya lawan kata dari langsung, berarti tidak langsung atau indirect cost. Kalau biaya langsung merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh pasien. Ya, kalau biaya tidak langsung berarti ya biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh pasien. Ya, jadi misalnya apa? Pasien itu kan sakit, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Nah, oleh karena itu pasien kan tidak bisa bekerja. Ya, pasien tidak bisa bekerja, otomatis dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kan? Nah, dia yang harusnya kalau bekerja itu mendapatkan penghasilan, tapi karena dia sakit, dia jadi tidak mendapatkan penghasilan. Artinya apa? Artinya pasien tersebut secara tidak langsung mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena dia gagal mendapatkan penghasilan. Makanya disebut indirect cost. Ya, oleh karena itu contoh dari indirect cost itu ya biasanya productivity loss atau tadi hilangnya produktivitas sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Nah, biasa yang digunakan atau cara yang biasa digunakan untuk mendapatkan data biaya tidak langsung ini biasanya menggunakan human capital approach. Misalnya apa? Ya kita kan bisa tahu pendapatan bulanan. Misalnya pasien itu pegawai yang kalau sakit tetap digaji.
Nah, meskipun dia secara teknis tetap digaji, tetapi secara teori tetap ada kerugian. Kerugian dari mana? Ada kerugian dari mana? Ya dari pemberi gaji. Kan harusnya mendapatkan jasa berupa pekerjaan yang dilakukan oleh pasien, tetapi pemberi gaji tadi membayarkan uang tetapi tidak mendapatkan imbal balik. Ya, jadi oleh karena itu untuk menghitung seberapa besar biaya tidak langsung ini biasanya dari gaji atau penghasilan. Kalau misalnya dia pekerjaannya tukang, yang gajinya mingguan, ya bisa dihitung setiap hari dia dapat berapa. Sehingga tinggal dihitung setiap hari dapat berapa, tinggal dikalikan dia jumlah atau lama dirawat di rumah sakitnya berapa hari. Kemudian untuk yang gaji bulanan bagaimana? Ya kita tetap bisa menghitung. Ya, asumsi misalnya dia gaji 1 bulan itu berapa? Dengan gaji 1 bulan, oleh karena itu pasien bisa dihitung kan dari gaji 1 harinya berapa. Nah, dari gaji 1 hari tersebut bisa dihitung, tinggal dikali jumlah dia sakit berapa hari, berarti kita bisa mendapatkan data productivity loss atau indirect cost atau biaya tidak langsung. Ya. Nah, ini melanjutkan tadi sumber data biaya. Kenapa saya gabung antara indirect cost sama kalau tadi kan yang baru saya bahas adalah biaya langsung yang medis ya. Sumber datanya dari billing. Nah, kalau data biaya langsung yang non medis dan biaya yang tidak langsung itu dapatnya dari pasien langsung ya. Bisa dari wawancara. Misalnya apa? Tadi misalnya kita mau tanya transportasi. Pasien pakainya apa? Ya, selama rawat di rumah sakit atau puskesmas, dia naik kendaraannya apa? Naik yang mana? Berapa nilainya? Itu kita mencari datanya langsung kepada pasien. Bisa juga biaya lainnya misalnya penginapan dan makan. Kan? Ya, dari penginapan pakai hotel apa tidak? Nah, oleh karena itu ditanyain, ini adalah screenshot atau tampilan lembar pengumpul data. Jadi kalau Anda nanti misalnya ingin mengambil penelitian farmakoekonomi, itu silahkan nanti menggunakan form seperti ini. Jadi ketika ke pasien itu sudah tinggal centang-centang aja, tinggal nulis angkanya seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi yang indirect cost, yang productivity loss, mungkin pertanyaannya seperti ini, apakah Anda saat ini sedang sekolah atau kuliah, atau misalnya karena bekerja ya? Misalnya mungkin ini penelitiannya kaitannya dengan sekolah. Tapi kalau misalnya dengan bekerja, ya apakah Anda saat ini sedang bekerja atau tidak bekerja gitu? Apakah Anda pernah tidak masuk kerja karena sakit, baik hari ini atau sebelum? Jika iya, berapa hari? Nah, dari situ kan kita bisa menghitung jumlah hari dia sakit berapa, nanti tinggal dikalikan penghasilan seperti itu. Nah, misalnya apa ya? Misalnya contoh kalau biaya menghitung biaya tidak langsung menggunakan human capital approach tadi, bisa menggunakan misalnya gaji bulanannya 3 bulan. Ya, jadi kalau 30 hari berarti kan 1 bulannya, 1 harinya 100.000. Kalau dia length of stay, LOS atau lama rawat di rumah sakitnya 10 hari, berarti dia productivity loss-nya adalah 3 juta dibagi 30 hari dikali 10, atau dia indirect cost-nya sebesar 1 juta rupiah. Nah, dapat data itu bagaimana? Kalau misalnya kita tidak bisa ketemu dengan pasien, kalau bisa ketemu dengan pasien, kita bisa langsung bertanya. Tetapi kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan GDP atau UMR, misalnya seperti itu. Jadi, misalnya UMR, apa namanya, bisa dilihat di UMR nasional maupun regional. Atau ya tadi idealnya interview karena itu real gaji penghasilan pasien. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dalam melakukan studi farmakoekonomi itu tidak bisa mendapatkan data primer, yang misalnya karena pandemi COVID, kemudian tidak bisa langsung ke pasien atau ketemu pasien atau ke rumah sakit, Anda bisa juga menggunakan data sekunder. Misalnya apa? Dari hasil penelitian orang lain. Ya, misalnya ini. Ya, misalnya ada peneliti yang sebelumnya sudah meneliti data biaya yang ingin Anda cari. Nah, misalnya ini kan direct medical cost-nya sudah ada detail.
baik dari komponen administrasi, medical device, surgery, hospitalization. Ya ini misalnya di Margono ya, misalnya Anda ingin penelitian di tempat yang ya kurang lebih sama kulturnya. Artinya apa? Ketika Anda mengambil data sekunder dari tempat yang mungkin punya kultur yang sama, punya karakteristik yang sama, itu masih relatif diperbolehkan. Ya, kecuali misalnya Anda mencari data biaya, tapi ambil datanya dari Inggris misalnya seperti itu, atau dari Amerika. Nah, itu data biayanya tidak bisa kita adopsi. Kenapa? Karena tipikal pelayanan kesehatannya kan jauh berbeda. Nilai mata uang juga berbeda. Ya, oleh karena itu kalau Anda ingin mengumpulkan data biaya, idealnya memang data lokal seperti itu. Nah, kalau bisa langsung ke pasien atau ke rumah sakit, tapi kalaupun tidak bisa, itu bisa menggunakan data sekunder, yaitu hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah. Seperti itu. Ya, jadi di sini contohnya ada biaya medis langsung dan juga biaya tidak langsung, ya indirect cost, gitu ya, loss of productivity loss, gitu. 80.000 dengan 354.000 misalnya seperti itu. Kemudian jenis data yang ketiga tadi ada yang pertama adalah data medis, data langsung, biaya langsung yang dibagi menjadi dua, biaya langsung medis dan non medis. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, lawannya ya. Yang ketiga adalah intangible cost atau biaya tidak teraba. Ini apa? Biaya tidak teraba itu adalah unquantifiable cost. Jadi biaya yang tidak bisa dihitung secara langsung gitu ya, secara real. Contohnya apa? Jadi di ilmu farmakoekonomi ini ada biaya-biaya yang sebetulnya tidak bisa dihitung secara langsung. Misalnya apa? Contohnya biaya nyeri. Ya, nyeri itu kan kerugian dari pasien yang mungkin berdampak panjang. Misalnya apa? Karena nyeri kanker gitu. Pasien jadi tidak bisa produktif, pasien harus minum obat nyeri, pasien harus kehilangan pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, itu kita akan ya kadang dalam studi farmakoekonomi ditanyakan gitu ya, berapa biaya untuk nyerinya atau berapa biaya untuk kerugian nyerinya. Nah, itu Anda perlu menghitung ya. Tetapi dalam prakteknya memang biaya intangible ini kadang jarang dianalisis, tetapi pada perkuliahan kali ini saya harus menyampaikan karena komponen biaya ini memang ada gitu ya. Atau misalnya biaya karena orang tersebut depresi atau sedih itu. Itu ada biayanya karena ada konsekuensi ekonomi yang mungkin akan menjadi beban seperti itu. Jadi ada 3 jenis komponen biaya, tetapi yang biasa secara teknis digunakan itu 2, biaya langsung dan biaya yang tidak langsung seperti itu. Nah, terus tadi kan jenis biaya itu banyak sekali ya. Ada biaya langsung aja dibagi 2, langsung medis dan non medis. Ada biaya juga yang tidak langsung, ada biaya yang tidak teraba. Nah, apakah kita harus mengumpulkan semua kayak Pokemon gitu ya? Itu pengennya kan ngumpulin semua kalau Anda dulu pernah main gamenya itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya tergantung gitu ya. Tergantung dari perspektif mana yang kita gunakan. Perspektif itu apa? Perspektif itu kan sudut pandang ya. Sudut pandang artinya kita memandang sesuatu dari sudut pandang pihak tertentu. Nah, oleh karena itu di studi farmakoekonomi ini ada 4 sudut pandang yang biasa digunakan. Yang misalnya apa? Yang pertama pasien. Kalau kita melakukan penelitian farmakoekonomi menggunakan perspektif pasien atau sudut pandang dari pasien, artinya kita akan menghitung seluruh komponen biaya, seluruh komponen outcome, ya khususnya biaya dulu, karena kita belum bahas tentang outcome, yang menurut pasien itu penting. Ya. Jadi biaya-biaya apa saja yang menurut pasien itu penting, itu harus Anda kumpulkan, harus Anda cari sampai dapat. Nah, kalau societal apa? Societal itu ya kumpulan dari individu pasien, artinya secara society, ya secara populasi itu komponen-komponen biaya apa saja yang dianggap penting gitu. Kemudian payer. Payer itu siapa? Payer itu adalah pihak yang membayar.
secara umum pasien memang membayar juga gitu. Tapi dalam studi farmakoekonomi, payer yang dimaksud adalah pihak ketiga yang membayar, misalnya asuransi. Contohnya asuransi swasta atau di era JKN ini adalah BPJS ya. Jadi kalau kita bicara payer bukan pasien yang membayar, tetapi adalah orang yang membayar. Karena apa? Karena menurut pasien komponen biaya tertentu itu bisa dianggap penting. Misalnya apa? Transportasi ya. Pasien menganggap itu komponen biaya yang penting. Kenapa? Karena dia terdampak, dia harus secara individu ngeluarin uang untuk transportasi. Padahal menurut payer, menurut BPJS itu bukan menjadi concern mereka. Concern mereka adalah yang penting selama di rumah sakit klaimnya berapa, seperti itu ya. Transportasi mau pasien naik bis, mau naik taksi, mau naik motor sendiri, mau naik ojek online nggak masalah gitu karena bukan menjadi tanggung jawab dari payer seperti itu ya. Nah, terus provider itu apa? Provider itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan ya. Misalnya ada pasien sakit, kemudian di provider ini kan dia mengeluarkan sumber daya. Misalnya dia harus bayari dokternya, dia harus menyediakan kamarnya, dia harus menyediakan obatnya. Nah, itu menurut provider komponen biaya apa saja yang penting. Ya. Jadi ini adalah beberapa perspektif yang biasa digunakan dalam studi farmakoekonomi. Ya, jadi ada 4 perspektif. Nah, kalau di Indonesia itu rekomendasinya mana? Ya, kalau kita melakukan studinya untuk siapa dulu? Kalau untuk BPJS berarti untuk payer. Kalau kita melakukan untuk pemerintah Indonesia, untuk KPTK misalnya, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan atau Komite HTA, ya kita standarnya pakai societal. Kalau kita melakukan analisis farmakoekonomi, kalau misalnya suatu saat Anda nanti bekerja di rumah sakit, misalnya diminta oleh direktur, misalnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan, misalnya apa? Operasi sesar, biayanya berapa? Oh, berarti Anda harus melakukan analisis biaya menggunakan perspektif provider, ya, bukan pasien gitu. Ya, karena transportasi, kemudian makan pendamping, kemudian hotel tambahan, itu bukan menjadi concern dari provider dan payer, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita rekapitulasi secara umum, komponen yang penting adalah seperti ini. Ya, kita bisa membagi, misalnya, tadi ada direct medical cost, direct non-medical cost, indirect cost, dan intangible cost. Ya, ini direct medical cost dan direct non-medical cost saya pisahkan. Nah, direct medical cost kalau yang obat, rawat inap, healthcare cost itu ya semuanya ditanggung. Artinya apa? Semua perspektif menganggap itu penting. Artinya pasien, provider, payer maupun societal menganggap itu penting. Artinya kalau Anda melakukan penelitian itu data tentang direct medical cost khususnya healthcare cost itu ya harus dikumpulkan. Kemudian direct medical cost itu ada cost sharing. Nah, ini ada yang menarik ya mengenai cost sharing. Cost sharing itu ceritanya begini. Misalnya ada seorang pasien yang mempunyai asuransi kesehatan swasta. Dia datang ke rumah sakit, kemudian sakit, dirawat dan seterusnya. Kemudian ketika pulang ada beberapa harusnya kan sepenuhnya ditanggung oleh asuransi swasta tersebut. Tetapi kalau Anda ikut asuransi swasta itu kan ada keterbatasan. Ada hal-hal yang tidak ditanggung oleh asuransi. Artinya apa? Sebagian tagihan yang diberikan untuk pasien itu ada yang ditanggung oleh asuransi, ada juga yang harus ditanggung oleh pasien. Nah, biaya yang harus ditanggung oleh pasien itu disebut cost sharing. Sehingga cost sharing ini kalau kita lihat berdasarkan perspektif itu menurut pasien itu penting, artinya harus ditanyain berapa dia mengeluarkan biaya sharing tadi, societal juga. Tetapi menurut provider dan payer itu tidak penting. Kenapa? Karena provider itu menyediakan pelayanan ya semuanya harus dibayar, tidak peduli pembayarannya itu dari asuransi ataupun dari pasien. Intinya dia mendapatkan total tagihan. Payer juga sama.
Ya, asuransi swasta juga sama, dia hanya membayar yang dia bayar saja. Yang dibayar oleh pasien ya bukan urusannya dia gitu. Kecuali BPJS ya. Kalau BPJS itu kalau selama pasien menjadi atau dia memanfaatkan layanan sebagai pasien BPJS, itu tidak ada cost sharing, sepenuhnya harus gratis kecuali kalau pasien naik kelas. Misalnya pasien itu kelas 2 iuran bulanannya, tetapi waktu di pelayanan dia ikut pelayanan kelas 1 atau VIP. Nah, itu harus ada cost sharing dan itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau direct non-medical cost, transportation, parking, additional food itu memang hanya penting atau dianggap penting oleh pasien dan societal karena mereka terdampak. Begitu juga productivity loss ya. Jadi secara umum intangible cost juga sama. Secara umum kalau provider dan payer itu cuma butuh direct medical cost. Kalau yang lain butuh semuanya, pasien dan societal itu butuh semuanya. Nah, nanti Anda ingin melakukan penelitian farmakoekonominya menggunakan data yang mana gitu. Ya, silahkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti harus dilatih juga ya. Misalnya Anda mendapatkan suatu identifikasi atau deskripsi masalah biaya. Anda akan diminta untuk mengidentifikasi komponen apa saja itu. Nah, oleh karena itu perspektif mana yang harus Anda pilih ya tergantung dari studi ini tujuannya atau audiensnya siapa, targetnya siapa. Apakah di tingkat nasional berarti Anda pakai societal atau di rumah sakit berarti Anda pakai perspektif atau untuk payer ya berarti Anda pakai perspektif payer. Artinya pemilihan perspektif ini merupakan hal penting di mana Anda nanti otomatis harus menyesuaikan jenis atau komponen biaya yang harus Anda cari seperti itu. Ini ada contoh soal, contoh pengaruh perspektif terhadap perhitungan biaya. Silahkan ada identifikasi, di situ ada komponen biaya dan besaran biayanya. Ada biaya obat, alkes, jasa profesional, dokter, dan lain sebagainya, dokter spesialis penyakit dalam, biaya kamar, akomodasi atau hospitalisasi, pemeriksaan lab, kemudian pelayanan kesehatan, transportasi, ada biaya makan untuk istri yang mendampingi perawatan. Jadi adalah pasien untuk BPJS ya, pasien 50 tahun menderita gangren di rumah sakit. Nah, keterangan tanda bintang untuk transportasi dan juga untuk perawatan ini diperoleh datanya langsung dari pasien. Seperti itu ya. Nah, kemudian Anda silakan identifikasi mana saja yang termasuk data direct medical cost, mana saja yang termasuk data direct non-medical cost, dan mana saja yang termasuk dalam data indirect cost. Dan silahkan dijumlah direct medical cost-nya berapa, direct non-medical cost-nya berapa, dan indirect cost-nya berapa. Nah, nanti silahkan diidentifikasi dan dihitung. Nanti jawaban akan saya upload di sistem. Oke, nah, itu tadi adalah tentang penjelasan mengenai biaya dan perspektif. Anda bisa melihat secara lebih detail lagi di buku Farmakoekonomi Modeling yang saya buat seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.